Oke, ya. Selamat datang semuanya. Saya Evi Lisdiana, mewakili Online Business School United Kingdom untuk memanage Online Business School, Operation Online Business School di Indonesia, dan untuk partnership agreement seluruh Asia Tenggara. Selamat datang semuanya. Mudah-mudahan pada siang ini saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat para hadirin semua yang hadir pada siang ini. Terima kasih sudah datang untuk acara kita siang ini. Baik, mengenai Online Business School, sharing. Online Business School atau kita biasa sebut OBS, headquarter, kampus pusatnya ada di Coventry, tepatnya adalah di United Kingdom. Jadi Online Business School merupakan lembaga pendidikan pathway untuk mendapatkan UK degree. Artinya di sini bahwa pathways itu adalah semua modul perkuliahan itu akan disampaikan melalui Online Business School secara online. Kemudian untuk final year, akhir tahun, untuk tesis atau project dan tugas akhir untuk melengkapi degree UK degree itu nanti akan langsung dengan UK University yang dipilih oleh mahasiswa. Oke, jadi Online Business School semua modul yang disampaikan oleh Online Business School itu sudah terakreditasi oleh ETHE dan Qualify United Kingdom, dan ini adalah merupakan kualifikasi yang dipakai di seluruh UK University. Oke, dan di sini saya sedikit menginformasikan tentang Edunomics International Academia. Itu adalah yang ditunjuk oleh Online Business School untuk mengoperasikan OBS Indonesia Branch di Indonesia, OBS untuk Indonesia Branch. Oke, dan saya mewakili mereka untuk memanage operasional di Indonesia dan di Asia Tenggara. Yang menarik dari Online Business School itu adalah pada saat final year atau tahun terakhir, mahasiswa itu mempunyai pilihan, mereka boleh full distance learning atau on campus. Karena seperti yang kita tahu, selama ini misalnya ada program kuliah di luar negeri, biasanya bekerja sama dengan universitas di Indonesia, biasanya 2 tahun itu di Indonesia dan pada tahun terakhir wajib studi di kampus yang ada di luar negeri. Sedangkan dengan Online Business School, di sini fleksibel bahwa 2 tahun, untuk S1 ya, 2 tahun itu online, kemudian tahun terakhir, final year-nya, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih apakah 1 tahun akan diselesaikan on campus, studi di sana, di United Kingdom, atau tetap full distance learning melalui di negara masing-masing, di Indonesia. Oke, jadi mungkin sedikit saya sampaikan bahwa Online Business School itu diperkenalkan di Indonesia dari akhir 2018. Namun dari 2018 dan 2019 kami bekerja sama lebih ke universitas. Jadi belum ke publik. Jadi kerjasama kami pada saat di Indonesia, awal kita beroperasi di Indonesia, itu lebih kita mensupport universitas dan institusi yang ada di Indonesia, karena permintaan dari universitas yang ada di Indonesia, mereka merasakan mulai banyak permintaan kuliah online, namun universitas tentunya menginginkan walaupun online, tapi mereka menginginkan konten yang tetap berkualitas, terakreditasi internasional, dan bahkan mempunyai international degree, dan tentunya tapi terjangkau.
Dan selain itu juga banyak permintaan kuliah online karena banyak yang multitasking sekarang. Misalnya ada yang bekerja, tapi ingin lanjut kuliah, kemudian ada yang sibuk bisnis, atau ada family reason, alasan keluarga mungkin tidak bisa meninggalkan keluarga, mungkin ada ibu rumah tangga, ada masalah kesehatan. Kalau untuk studi ke luar negeri itu akan menyusahkan, kemudian masalah budget dan sebagainya. Maka dari itu, di tahun 2018-2019 sampai 2020 awal kita masih lebih banyak mensupport university. Namun di sekarang setelah Agustus 2020 sampai detik ini banyak permintaan-permintaan dari individu, dari publik yang mereka juga menginginkan kuliah online dengan UK degree. Oke, mungkin nanti saya jelaskan lebih detail programnya. Oke, jadi online business school adalah seperti saya katakan tadi adalah pathway. Jadi dan ini juga kenapa menjadi affordable karena mahasiswa tidak harus membayar ke UK University dari tahun pertama. Jadi mahasiswa akan membayar ke UK University itu hanya untuk final year. Sedangkan di tahun pertama, tahun kedua, mereka akan diakomodir, akan belajar melalui online business school. Dan semua materi perkuliahan akan diterima melalui online business school, dan pada saat mahasiswa di tahun terakhir dengan UK University yang dipilih, mereka hanya tinggal mengerjakan tugas akhir seperti project atau disertasi, esai, dan semua modul yang diberikan oleh online business school itu adalah 100% online. Namun kita juga ada support nanti kita punya student learning community. Kemudian kita juga ada study center di Indonesia, bekerja sama dengan universitas di Indonesia tentunya. Oke, yang lain. Ya. Jadi di sini learner journey artinya bagaimana mahasiswa itu memulai studinya di online business school. Yaitu pada awal mereka akan memilih jurusan yang mereka inginkan. Kemudian mereka akan belajar studi modulnya secara online, namun kita lengkapi juga dengan webinars, dengan lecturer dari UK. Kemudian mahasiswa bisa meminta tatap muka langsung dengan dosen di sana, one on one via Skype. Hanya mengisi form nanti jadwalnya kapan dia minta tatap muka dengan dosen di sana, dan dalam 48 jam nanti akan diberikan jadwal bisa bertatap muka via Skype. Jadi untuk supportnya, jadi nanti mahasiswa tidak belajar sendiri modul nanti kita siapkan study plan. Jadi mereka akan selesai tepat waktu, bahkan bisa lebih cepat kalau mahasiswanya memang ingin menyelesaikan lebih cepat. Kemudian nanti ada assessment-nya per modul itu multiple choice ya kalau per modul. Jadi sebagai contoh per level itu ada beberapa modul. Nah, nanti di situ untuk melanjutkan ke modul berikutnya ada multiple choice assessment. Nanti misalnya mahasiswa tidak lulus pada multiple choice yang pertama, nanti akan retake lagi, ulang lagi ujian, tapi tidak dipungut biaya. Nah, kemudian nanti ada juga yang namanya written assignment, ini adalah essay. Nah, essay itu nanti 5.000 sampai 8.000 kata, dan itu nanti kita juga ada bimbingan untuk bagaimana membuat academic writing, membuat essay, dan nanti juga ada English development, untuk mahasiswa bagi yang mereka Inggrisnya masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian selesai dengan semua materi kuliah, setelah mereka selesai dengan OBS, mereka akan menerima sertifikat, akreditasi, kemudian beserta kreditnya. Nah, jadi pada langkah yang ini
diselesaikan bersama OBS. Nah, kemudian nanti mereka akan memilih universitas di UK yang untuk final year mereka. Nah, kemudian nanti ijazah kelulusan akan dikeluarkan oleh UK University yang mereka pilih. Jadi dengan adanya step pembelajaran yang seperti ini nanti akan ada dua stages pembayaran. Jadi nanti ada pembayaran yang untuk pembelajaran di OBS, kemudian untuk pembelajaran di UK University. Namun pada awal yang perlu dipersiapkan mahasiswa hanyalah pembayaran untuk studi di OBS. Sedangkan untuk di UK University itu nanti menjelang tahun terakhir, dan itu juga nanti dari OBS akan membantu segala prosedurnya, dan mahasiswa OBS itu akan mendapatkan special prize untuk meneruskan final year-nya di UK University. Oke. Ya. Jadi ini adalah course yang disediakan oleh Online Business School dari untuk level S1, S2, bahkan sampai S3. Kita juga ada untuk level advanced level sebenarnya untuk SMA, namun kita tidak terlalu bahas di sini. Ini kita hanya membahas untuk S1, S2, dan S3. Oke, jadi Online Business School dia punya dua macam courses, yaitu academic. Academic courses itu berarti tadi yang untuk mendapatkan degree S1, S2, S3. Kemudian ada vocational courses atau short course. Oke, ini untuk menambah skill dari mahasiswa. Oke, jadi yang academic course itu adalah level 4 dan 5. Mungkin saya di sini sedikit sampaikan bahwa UK system mereka memakai leveling seperti ini. Jadi level 4 itu adalah setara dengan universitas tahun pertama. Level 5 adalah universitas di tahun kedua. Kemudian level 6 itu universitas tahun ketiga. Level 7 adalah universitas di tahun pertama tapi untuk level master. Kemudian level 8 adalah foundation program untuk doktoral, untuk S3. Nah, kemudian yang level 4, 5 ini tadi yang saya katakan adalah untuk S1, berarti level 4, 5, 2 tahun pertama itu mahasiswa akan belajar melalui Online Business School. S1 di UK diselesaikan dalam 3 tahun. Jadi level 4, 5 bersama OBS untuk materi perkuliahannya, kemudian tahun terakhir nanti di universitas yang dipilih oleh mahasiswa. Oke, jadi itu yang academic course. Kemudian kalau yang short course itu ada English, kemudian dan IELTS training. Nah, untuk mengikuti program ini di tahun pertama itu tidak diminta IELTS score. Oke, jadi tapi kita akan ada English test itu untuk mengetahui kemampuan Inggrisnya di level mana supaya untuk dipersiapkan nanti menjelang final year, karena sebelum memasuki final year mahasiswa akan diminta IELTS score. Tapi nanti di tahun ketiga ya, kalau untuk S1 menjelang tahun ketiga nanti akan diminta IELTS. Maka dari itu kita perlu mengadakan English placement test untuk mengetahui dan persiapan apa yang kita perlu berikan untuk mahasiswa supaya dia bisa mencapai IELTS yang sesuai yang diminta oleh UK University. Oke, jadi paling nggak dia bisa baca lah. Mahasiswa bisa baca teks dalam bahasa Inggris karena semua modul ada dalam bahasa Inggris. Kemudian nanti sambil belajar kita ada semacam pendalaman bahasa Inggris, atau boleh bersama kita atau mengikuti kursus bahasa Inggris lain di luar, karena bagaimanapun nanti mereka akan ada written assignment, itu tugas essay, itu semua dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian ada short course lainnya untuk personal development, making yourself memorable adalah untuk personal development. Kemudian ada how to start your own business, ini untuk entrepreneurship. Kemudian work and life balance, biasanya ini diberikan untuk mahasiswa menjelang tingkat akhir
atau di corporate biasanya agar mereka bisa lebih mempunyai skill bagaimana untuk menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Kemudian yang terakhir, ini banyak diminta juga dari fakultas ekonomi misalnya atau perbankan, itu adalah Introduction to Blockchain and Cryptocurrency. Itu short course-nya. Oke. Tadi program-programnya sudah. Ya, ini adalah beberapa universitas. Jadi sertifikat yang dikeluarkan oleh Online Business School, yaitu diakreditasi oleh ETHA dan Qualify, itu diterima hampir di semua UK universities. Karena memang itu adalah kualifikasi yang memang dipakai sebagai standar untuk di Inggris. Namun karena kita lebih ingin agar perkuliahan ini affordable, bisa terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, maka kami lebih mengutamakan universitas mereka yang masih mempunyai ranking bagus di Inggris, namun untuk biaya kuliahnya masih terjangkau. Karena itu kami selalu mempromosikan bahwa program kami ini untuk mendapatkan degree, UK degree itu kurang dari 5.000 pound sterling. Tapi kalau nanti misalnya mahasiswa mau mendaftarkan dirinya final year ke universitas lain yang ada di Inggris, nggak apa-apa, tapi itu pasti akan lebih dari 5.000 pound sterling. Karena memang sertifikat yang dikeluarkan oleh OBS untuk menyelesaikan tahun terakhir itu diterima di semua UK University. Namun ini ada beberapa universitas yang memang ini banyak diminatin oleh mahasiswa selama 2 tahun ini. Dan ini mereka memang punya hubungan langsung dengan OBS, jadi mahasiswa OBS akan langsung mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance, langsung diterima di universitas ini, dan tentunya dengan biaya kuliah yang lebih rendah dari harga yang dipublish oleh university. Okay. Nah, ini ada program-programnya yang memang menjadi favorit selama ini. Level 4 dan 5, seperti tadi saya sampaikan, adalah itu setara dengan universitas tahun pertama dan kedua. Itu adalah Accounting and Finance, Business Management, ada Entrepreneurship and Management, kemudian ada Health and Social Care. Nah, ini untuk di hospital, biasanya di rumah sakit, untuk managerial skill, untuk akademi perawat, kesehatan, untuk di-upgrade ke S1. Kemudian ada Hotel and Hospitality, kemudian ada Human Resource Management, kemudian ada IT. IT di sini sudah difokuskan, jadi ada IT and Computing, ada IT and E-commerce, kemudian ada IT and Networking, dan IT and Web Design. Jadi kalau mahasiswa itu lebih interest ke web design, dia akan fokus belajar ke IT and Web Design, yang itu adalah mulai dari 0 sampai dia memahami, ya. Jadi tidak IT secara global keseluruhan, jadi langsung ke skill yang memang dia ingin perdalam. Kemudian ada Leadership and Team Working, Sales and Marketing. Nah, ini untuk master itu ada di Business Strategic Management dan Business and Administrative Management. Kalau level 6 ini, kalau level 6 itu adalah untuk mereka yang tidak melewati S1, mungkin dia D3, diploma, belum S1, tapi ingin mengambil S2. Nah, itu mereka harus melewati level 6 dulu. Oke, jadi ini level 6 adalah untuk mahasiswa yang mau mahasiswa atau siapapun yang mau mengambil S2 tapi belum mempunyai ijazah S1. Jadi dia harus mengambil level 6 dulu, kemudian baru level 7 untuk master degree-nya, baru final year. Oke. Tapi kalau mereka sudah mempunyai ijazah S1,
maka mereka langsung ambil level 7 melalui OBS 1 tahun, bisa lebih cepat, kurang dari 1 tahun tergantung kecepatan mahasiswa ya menyelesaikannya. Kemudian final year-nya 1 tahun dengan UK University. Oke, ini short course yang tadi saya sudah sampaikan, ini untuk lebih mempertajam skill kita. Oke, ya. Jadi ini saya ada sedikit sampaikan ilustrasi. Misalkan mahasiswa mengambil S1, kemudian dia memilih final year-nya adalah di Anglia Ruskin University. Jadi ini mahasiswa mengambil Business Management S1, final year-nya di Anglia Ruskin University. Jadi perjalanannya adalah seperti ini, level tahun pertama level 4 dengan OBS, kemudian level 5 tahun kedua dengan OBS, kemudian tahun ketiga itu langsung dengan Anglia Ruskin University. Okay. Nah, ini ada sekilas modul yang akan dipelajari mahasiswa. Jadi tahun pertama level 4 itu ada 10 modul, level 5 ada 10 modul. Jadi ini adalah semua materi perkuliahan di S1 itu disampaikan melalui OBS di level 4 dan 5. Seperti saya sampaikan di awal tadi, masing-masing modul, setiap mahasiswa menyelesaikan satu modul akan ada assessment, kemudian akan mendapatkan sertifikat dari OBS UK. Oke, jadi pada saat mahasiswa menyelesaikan satu level, sebagai contoh level 4 ada 10 modul, berarti mahasiswa akan mempunyai 10 sertifikat dari online business school. Jadi ini bisa semacam portfolio, menjadi portfolio mahasiswa. Dan masing-masing modul itu ada praktikum ya, ada praktek, kemudian ada modulnya, pelajari, jadi mereka akan mendapatkan sertifikat dan assessment. Nah, jadi pada saat mereka menyelesaikan satu level, mereka akan mendapatkan 10 sertifikat modul dari online business school dan 1 sertifikat dari badan akreditasi di UK yang menjelaskan bahwa mahasiswa sudah selesai komplit satu level di level 4. Itu dikeluarkan oleh ETHE, yaitu badan akreditasi di UK. Level 5 sama seperti itu, 10 modul, dan kemudian nanti selesai level 5 akan dikeluarkan lagi sertifikat oleh ETHE. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ini adalah sertifikat per modul yang akan dikeluarkan oleh Online Business School. Jadi pada saat mahasiswa menyelesaikan satu level, contohnya modul Strategic Human Resource Management, itu adanya di level 4. Pada saat mereka sudah menyelesaikannya, akan dapat satu sertifikat. Jadi per modul akan ada satu sertifikat. Jadi ini bisa jadi semacam sertifikasi, semacam portfolio untuk mahasiswa. Ini yang per modul. Kemudian untuk tadi sertifikat yang dikeluarkan per level, yaitu pada saat mahasiswa sudah komplit menyelesaikan semua modul di masing-masing level, itu akan dikeluarkan sertifikat oleh ETHE, yaitu badan akreditasi untuk higher education, perguruan tinggi di sana. Di situ akan dijelaskan bahwa ETHE level 4, mahasiswa ini atas nama mahasiswa tersebut sudah melengkapi modul-modul tersebut beserta kreditnya. Nanti ini level 4, kemudian nanti level 5, mahasiswa juga akan mendapatkan sertifikat dari ETHE. Nah, kedua sertifikat inilah nanti yang digunakan mahasiswa untuk menyelesaikan tahun terakhirnya ke UK University. Oke. Nah, itu tadi 2 tahun pertama dengan OBS. Nah, ini tadi tahun ketiganya adalah dengan Anglia Ruskin University final year. Mereka hanya belajar mengerjakan project, lebih banyak ke project. Jadi semua materi perkuliahan itu hampir semua diselesaikan di 2 tahun melalui online business school. Oke, jadi tahun terakhirnya dengan UK University itu hanya tugas akhir, project, disertasi, tesis,
untuk melengkapi degree mereka. Dan mahasiswa membayar ke university di UK itu hanya untuk tahun terakhir. Maka itu juga yang membuat program ini menjadi affordable. Jadi tahun pertama dan kedua mereka hanya via online dengan online business school. Kemudian tahun terakhir itu baru membayar langsung ke universitas di UK yang dipilih. Dan itu pun ada dua model pembelajaran, bisa tetap melalui online, distance learning, atau visit ke sana, studi ke sana di kampus di UK selama 1 tahun. Tentu biayanya berbeda ya kalau visit ke sana, studi di sana. Oke, nah jadi nanti pada saat mahasiswa sudah melengkapi semua level 4, level 5 dan final year dengan Anglia Ruskin, maka maka ijazah kelulusan yang mengeluarkan adalah Anglia Ruskin University, karena tadi mahasiswa memilih di Anglia Ruskin University. Sama juga dengan nanti universitas-universitas lainnya, ijazah kelulusan baik S1, S2 dikeluarkan oleh university final year yang dipilih oleh mahasiswa. Jadi online business school di sini sebenarnya semacam pathway atau bridging ya, menjembatani mahasiswa untuk membantu mereka mendapatkan degree di universitas dengan waktu yang fleksibel karena di-deliver secara online, kemudian untuk lebih meminimize cost karena mahasiswa baru akan membayar ke university untuk tahun terakhir. Jadi sertifikat ijazah dikeluarkan oleh universitas bersangkutan, kemudian transkrip. Jadi tidak ada perbedaan antara ijazah yang distance learning ataupun yang full time studi di kampus. Yang membedakan hanyalah biaya saja. Kalau masalah semacam diakui atau tidak diakui, biasanya ada pertanyaan seperti itu kan, diakui atau tidak diakui, misalnya nanti kalau ke Dikti. Nah, kita sudah berkomunikasi juga dengan Dikti, jadi ada semacam begini, kesalah pengertian mungkin. Jadi kalau misalnya nanti ada universitas yang daftarnya tidak ada di Dikti, itu bukan berarti tidak diakui, tapi karena belum ada mahasiswa yang datang ke mereka untuk minta penyetaraan. Gitu. Jadi kadang kan mahasiswa dari luar negeri ijazahnya butuh disetarakan, nah itu akan dicatat oleh Dikti oke dari universitas ini sudah pernah menyetarakan. Jadi kalau misalnya nanti ada universitas, oh namanya tidak ada, oh bukan berarti dia tidak diakui atau tidak bisa disetarakan, tapi karena memang selama ini belum ada lulusannya yang dari universitas tersebut minta penyetaraan. Karena penyetaraan itu sebetulnya tidak wajib, tergantung kebutuhan. Biasanya kalau untuk pekerjaan-pekerjaan ke pemerintahan itu baru butuh penyetaraan gitu. Tapi kalau ke company-company yang multinasional, mereka malah lebih confident dengan memakai ijazah mereka langsung dari luar negeri. Dan yang terpenting adalah kita juga harus berhati-hati bahwa untuk kredit di Indonesia ini adalah yang diakui setara S1 di luar negeri dengan di Indonesia itu minimal 120 kredit. Jadi kalau kita studi ke luar negeri juga harus hati-hati berapa kredit kita yang kita dapat di sana. Karena jangan nanti di luar negeri kita udah S1 misalnya, tapi pas ke Indonesia ternyata kurang dari 120 kredit, nah itu hanya diakui sebagai diploma. Gitu. Karena sudah ada ketentuan dari Dikti bahwa minimal 120 kredit itu udah setara S1 di Indonesia. Oke, ini untuk yang master. Untuk S2 sama tadi, kalau S2 kita mulainya di level 7 dengan asumsi bahwa mahasiswa sudah mempunyai ijazah S1 ya. Jadi mereka masuk level 7 1 tahun bisa lebih cepat, karena kalau untuk yang dengan OBS ini tergantung kecepatan mahasiswa, karena di awal tahun kemarin itu ada mahasiswa dari UK, memang dia menyelesaikan satu level itu hanya dalam 4 bulan. Tapi kalau final year, tahun terakhir itu kita harus mengikuti schedule dari university yang memang 2 semester. Jadi nggak bisa dicepetin, gitu kan. Tapi kok dilambatin bisa, berarti kan akan lebih lama stay di sana ya, atau lebih lama membayar ke UK. Tapi yang bisa kita percepat adalah pada saat studi via online business school. Jadi kalau mau selesai 4 bulan, 6 bulan itu bisa. Oke, jadi kalau untuk S2 level 7
dengan OBS, kemudian final year-nya sama tadi dengan S1, universitas mana yang dipilih, dan itu hanya untuk melengkapi 60 kredit saja. Nah, 60 kredit itu biasanya nanti hanya ada pilihan nanti, ada project atau nanti ada disertasi atau jadi hanya tugas akhir. Oke, ini sekilas modulnya. Kalau untuk level 7, untuk kalau master degree itu ada 30 modul. Ya, jadi lumayan banyak. Kalau tadi untuk S1 kan level 4 10 modul, level 5-nya 10 modul, berarti total 20 modul, kemudian tahun terakhir project di universitas. Tapi kalau level 7 untuk master itu ada 30 modul, kemudian nanti tugas akhir di universitas yang dipilih. Oh ya, ini aja ya. Oke. Ini saya ingin menyampaikan, ini ada program untuk mahasiswa. Program untuk mahasiswa. Kita ada 3 program di sini, yaitu payment program, jadi program yang berkaitan dengan pembiayaan, kemudian ada student recognition, kemudian ada student support. Oke, seperti tadi di awal sudah dijelaskan bahwa ada dua tahap untuk pembelajaran, yaitu bersama OBS dan kemudian dengan UK University. Maka ada 2 pembayaran yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Oke, pembayaran ke OBS dan pembayaran ke UK University. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah pembayaran untuk yang ke OBS, karena kami hanya bisa membantu untuk program ini adalah selama mahasiswa belajar dengan OBS. Tapi nanti kalau untuk pembayaran yang ke UK University, mungkin kalau OBS hanya bisa membantu dengan memberikan lower fee ya, uang kuliah yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang berlaku untuk umum yang bukan mahasiswa OBS. Oke, jadi ada 2 tadi saya katakan untuk pembayaran yang ke OBS, yaitu untuk course module, kemudian adalah to UK University, ini untuk final year, atau biasa juga disebut top up ya, atau upgrade. Jadi untuk completion, untuk melengkapi degree mereka tahun terakhir. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah yang stage pertama, yaitu yang ke OBS. Oke, untuk pembayaran program, untuk program yang terkait dengan pembayaran, kita mengadakan yang pertama adalah payment plan, itu adalah 3 bulan, 3-month plan, kemudian ada referral plan, kemudian kita juga ada program untuk siswa kelas 12 SMA, dan kemudian ada early bird. Mungkin saya bisa jelaskan singkat satu persatu. Kemudian yang untuk payment plan, yang payment plan artinya kita menyediakan program bahasa cicilan ya, angsuran ya, jadi semacam cicilan. Untuk level 45 itu adalah untuk program S1, kemudian level 7 untuk master degree. Level 4 dan 5 berarti 2 tahun, itu biayanya adalah 1.955 pound sterling, itu untuk 2 tahun. Oke, dan kalau untuk level 7 master itu untuk 1 tahun. Ya kan, karena tadi level 7 itu ada 30 modul ya, tapi harga relatif murah sama dengan untuk studi di S1. Nah, di sini yang kami tawarkan, karena begitu banyak antusias, seperti saya katakan tadi, tahun ini kita mulai membuka untuk publik, untuk individu yang ingin mendaftar, karena selama ini kami hanya support universitas-universitas. Namun dengan situasi yang seperti ini, kami tidak ingin, ibaratnya jangan sampai
semangat untuk belajar itu sampai harus tertunda atau apa, apalagi misalnya impian untuk mendapatkan international degree, ya kan, hanya karena masalah pembiayaan. Maka itu kita memberikan program 3 bulan. Payment pertama itu 800 pound sterling, kemudian yang kedua 595, yang ketiga adalah 400 pound sterling. Oke, untuk S1 dan S2. Kemudian yang referral plan, ini adalah student get students. Oke, ide ini pun datang sebenarnya dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah bergabung dengan kami. Jadi ternyata mereka banyak mengajak temannya, mereferensikan temannya dan temannya bergabung. Dari situ kami berpikir bahwa kita harus memberikan reward gitu untuk mahasiswa kami yang tanpa sadar dia cerita saja, oh belajar di mana, di OBS, gimana belajarnya online interaktif, karena mereka akan mendapatkan akun, nanti mahasiswa akan mendapatkan akun, kemudian mereka akan pembelajaran secara webinar, setiap minggu itu topiknya berbeda, kemudian mereka juga bisa langsung berhadapan dengan dosen, asal mereka menuliskan schedule, kapan mau tatap muka, mau satu tatap muka sendiri atau mau dengan teman-teman bisa. Nah, maka itu akhirnya mereka tertarik. Nah, maka untuk meng-appreciate kami berikan untuk mereka 50 pound sterling per student yang bergabung dengan kami. Nah, ini adalah program untuk kelas 12 SMA. Ini pun setelah kami mempelajari di sekolah, ternyata banyak permintaan juga, namun mereka berpikir masalah pembiayaan, maka kami membuat program untuk kelas 12, artinya mereka yang ini mungkin untuk sekolah, misalnya mereka untuk siswa kelas 12, mereka sudah bisa mulai menyicil selama 1 tahun. Jadi selama duduk, jadi dari kelas 11 naik ke kelas 12, nah di awal tahun kelas 12 mereka udah boleh mulai menyicil. Oke, selama 12, kita beri waktu selama 12 bulan ya, karena kan kelas 12 tuh kita consider 1 tahun lah. Jadi nyicilnya tuh ada 3 installment atau 6 installment, ada 3 kali bayar atau 6 kali bayar. Ya bahkan kami beri kebebasan sih, bayarnya mau per 2 bulan sekali, per 1 bulan sekali, cuma nanti di awal ada kesepakatan, oke, mau bayarnya per 2 bulan sekali atau per 3 bulan sekali, itu nanti kita pasti akan ada ini ya, kesepakatan. Yang penting 1 tahun selesai kelas 12, selesai. Karena kan setelah kelas 12 mereka harus memulai studinya untuk level 4. Oke, nah ini untuk yang early bird, artinya untuk pendaftaran yang sekarang. Nah, untuk pendaftaran yang dilakukan sampai akhir bulan ini, 30 November, kami akan memberikan off 20% dari harga yang OBS tadi ya, untuk yang level 45 dari 1.995. Kemudian 10% untuk pendaftaran sampai 15 Desember. Atau kami memberikan pilihan, atau memilih laptop. Karena ada juga mahasiswa kami yang mereka mulai kuliah dengan OBS, pingin laptopnya juga baru gitu. Jadi kita beri pilihan. Atau kalau yang udah punya laptop dia pingin off, diskon 20% atau 10%, itu kita berikan early bird untuk November dan sampai 15 Desember. Oke, kemudian program untuk student yang kedua yaitu ada student recognition. Nah, ini adalah kita akan memberikan, akan ada award, penghargaan untuk student yang tercepat, the most fastest students who complete the level of OBS atau ETHE ya. Jadi yang paling selesai, contohnya misalnya level 4, dia bisa menyelesaikan dalam waktu 6 bulan atau 8 bulan.
itu ya, kita akan ada penghargaan untuk mahasiswa. Kemudian kita akan ada celebration atau semacam perayaan lah ya. Jadi itu nanti di situ kita akan rekrut mahasiswa yang mereka menyelesaikan OBS level tercepat, dan mereka juga yang sudah menyelesaikan final year-nya dengan UK University. Oke, yang terakhir yaitu student support. Ini untuk di OBS Indonesia. Kita akan jadi selain platform pembelajaran yang akan didapat oleh mahasiswa itu dari OBS, karena melalui platform OBS itu nanti adalah modul akan diterima di platform tersebut, kemudian assessment, webinar, kemudian pembelajaran lainnya akan diterima mahasiswa melalui platform dari UK. Namun untuk di Indonesia kami menambah lagi dengan support system, e-learning system. Jadi nanti untuk Indonesia kita akan menambah lagi satu sistem, yaitu artinya untuk mengontrol dan memonitor mahasiswa, untuk discussion forum, kemudian untuk kita nanti ada meeting room secara online gitu ya. Jadi nanti ada study plan, kita ada sharing session. Nah, jadi kita nanti punya learning system, e-learning system. Jadi supaya semua mahasiswa di Indonesia ini bisa saling berhubungan, bisa saling sharing, bisa saling support, belajar gitu ya. Jadi bisa juga menambah networking dengan mahasiswa yang belajar di Indonesia. Karena kita juga akan ada student learning community untuk di Indonesia. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian dulu penjelasannya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan.